Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka pemantapan persiapan tes P3K tahap yang kedua. Oke teman-teman, kemarin ada salah satu teman yang menulis di kolom komentar bahwa dia mendapatkan soal tentang membaca dan menulis permulaan di tes tahap 1 kemarin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan membaca dan menulis permulaan di kelas bawah dan juga beberapa soal lain yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Ada berapa jenis tanaman yang berada di halaman sekolah? Sebutkan dalam 30 detik. Pertanyaan untuk pelajaran bahasa Indonesia tersebut bertujuan untuk titik-titik. Pilihan jawabannya yang A, mengembangkan logika dan melatih kecepatan memproduksi kosakata. Yang B, melatih mengucapkan kata dengan intonasi yang beragam. C, mengembangkan daya imajinasi, melatih mental, dan melatih logika. D, mengenal bermacam-macam kata, membedakan secara visual, dan melatih keterampilan berbahasa. Oke, teman-teman, kalau teman-teman menemui soal semacam ini, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mengeliminasi pilihan jawaban yang kiranya bukan merupakan jawaban yang benar. Jadi teman-teman analisis pilihan jawaban, kemudian coret jawaban yang tidak tepat. Gitu. Kita lihat dari pilihan A sampai D, kita cari kemungkinan jawaban yang salah dulu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk yang A, mengembangkan logika dan melatih kecepatan memproduksi kosakata. Ini bisa jadi ya teman-teman. Dan yang B, melatih mengucapkan kata dengan intonasi yang beragam. Nah, di sini kata kuncinya adalah intonasi. Oke, kalau intonasi itu lebih condong ke membaca kalimat seru, membaca kalimat tanya, atau membaca kalimat percakapan gitu ya. Jadi kalau untuk intonasi itu kurang tepat kalau bentuk soalnya seperti yang di atas ini ya. Jadi ini yang B salah. Jadi saya ulangi, kalau untuk intonasi itu lebih cocoknya atau lebih condong untuk melatih intonasi adalah dengan membaca kalimat seru, membaca kalimat pertanyaan, membaca kalimat berita, ataupun membaca teks percakapan. Itu yang lebih tepat untuk melatih intonasi yang beragam. Dan untuk yang C, mengembangkan daya imajinasi, melatih mental, dan melatih logika. Ini juga kurang tepat ya. Mengembangkan daya imajinasi. Ya, ini lebih tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa menulis cerita narasi misalnya. Jadi ini salah juga untuk yang C. Dan pilihan yang D, mengenal bermacam-macam kata, membedakan secara visual, dan melatih keterampilan berbahasa. Ini juga kurang tepat karena untuk mengenal bermacam-macam kata itu lebih condong ke membaca paragraf. Jadi dari paragraf yang dibaca itu nanti anak-anak bisa menambah kosakata begitu ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini untuk pertanyaan ada berapa jenis tanaman yang berada di halaman sekolah? Sebutkan dalam 30 detik. Jadi pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang bertujuan salah satunya adalah untuk A, mengembangkan logika dan melatih kecepatan memproduksi kosakata. Jadi kata kuncinya ada di sini teman-teman. Sebutkan dalam 30 detik. Nah, berarti dalam 30 detik itu berarti anak-anak diminta untuk mengucapkan kata-kata dengan cepat ya. Jadi yang betul adalah yang A. Begitu. Oke, lanjut soal yang kedua. Seorang guru akan mengajarkan membaca di kelas rendah. Cara yang sebaiknya dipilih adalah titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, membuka buku kemudian membacanya dengan lambat. Anak mendengarkan dengan seksama. B,
menyajikan gambar di papan tulis, kemudian menuliskan kalimat di bawahnya. Anak membaca kalimat tersebut dengan intonasi yang baik. C. Menuliskan beberapa baris kalimat, kemudian menyuruh anak membaca bersama-sama, selanjutnya membaca secara individu. D. Anak diminta membuka buku, kemudian menyuruhnya membaca secara bergantian. Oke, jadi di soal ini ceritanya seorang guru akan mengajarkan membaca di kelas rendah. Jadi cara yang bisa dipilih adalah yang titik-titik. Kita analisis dulu pilihan jawaban yang tidak mungkin benar atau pilihan jawaban yang salah ya. Yang sepertinya pasti salah atau yang jelas salah itu adalah yang D ya. Anak diminta membuka buku kemudian menyuruhnya membaca secara bergantian. Ini belum bisa dilakukan di membaca permulaan di kelas rendah atau kelas bawah ya. Kemudian yang C, menuliskan beberapa baris kalimat, kemudian menyuruh anak membaca bersama-sama, selanjutnya membaca secara individu. Ini juga kurang tepat untuk cara melatih membaca permulaan ya. Kemudian menyajikan gambar di papan tulis, kemudian menuliskan kalimat di bawahnya. Anak membaca kalimat tersebut dengan intonasi yang baik. Ini bisa ya teman-teman ya, masuk akal. Kemudian yang A, membuka buku kemudian membacanya dengan lambat, anak mendengarkan dengan seksama. Ini juga kurang tepat. Ini lebih tepat untuk kegiatan menyimak karena gurunya yang membaca sedangkan anak hanya mendengarkan dengan seksama. Jadi untuk mengajarkan membaca permulaan di kelas rendah, cara yang sebaiknya dipilih adalah yang B. Guru menyajikan gambar di papan tulis, kemudian di bawah gambar tersebut diberi kalimat, kemudian anak membaca kalimat dengan intonasi yang baik. Begitu yang B yang tepat ya teman-teman. Kemudian lanjut soal yang ketiga. Bila Anda akan mengajarkan menulis permulaan kepada peserta didik, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Pilihan yang A, peserta didik menyalin huruf yang dicontohkan di papan tulis. Yang B, membuat garis lurus, garis miring, garis lengkung, dan lingkaran. C, membagi kartu huruf, selanjutnya diciplak menggunakan karbon. Yang D, menulis di udara, dilanjutkan menulis di buku tulis. Ya, ini yang ditanyakan adalah mengajarkan menulis permulaan. Nah, sekarang mari kita analisis jawabannya satu persatu ya. Untuk yang A, peserta didik menyalin huruf yang dicontohkan di papan tulis. Oke, untuk yang B, membuat garis lurus, garis miring, garis lengkung, dan lingkaran. C, membagi kartu huruf, selanjutnya diciplak menggunakan karbon. D, menulis di udara, dilanjutkan menulis di buku tulis. Pilihan A sampai D yang paling tepat dilakukan untuk mengajarkan menulis permulaan adalah yang B ya teman-teman. Mengapa? Jadi untuk mengajarkan menulis permulaan itu yang pertama adalah pra menulis, kemudian yang kedua proses menulis. Nah untuk pra menulis itu yang dilakukan guru adalah melatih atau memberi contoh kepada muridnya bagaimana cara memegang pensil yang benar, kemudian juga cara duduk yang benar ketika menulis. Ya, itu masuk di pra menulis. Nah, ketika sudah masuk ke proses menulis, yang pertama dilakukan adalah belum mengenalkan huruf dulu, tapi melatihkan bagaimana anak itu bisa menggunakan pensil dengan benar untuk membuat garis miring, membuat lingkaran, atau garis lengkung, dan sebagainya. Jadi, untuk menulis permulaan itu belum dimulai dengan menulis huruf, tapi dengan dasar-dasar menulisnya dulu. Jadi untuk dasarnya itu anak-anak dilatih dulu membuat garis lurus, membuat garis miring, membuat garis lengkung, dan juga lingkaran. Nah setelah tahap yang B ini terlalui, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu anak-anak bisa diajak untuk menjiplak kartu huruf menggunakan karbon, atau bisa juga menyalin huruf yang dicontohkan di papan tulis, atau bisa juga dengan menulis di udara dilanjutkan menulis di buku tulis, begitu ya. Tapi untuk yang menulis permulaan yang paling awal adalah dengan mengajari anak membuat garis lurus, garis miring, garis lengkung, dan lingkaran yang B.
Lanjut, langkah guru yang tepat untuk mengajarkan menyusun paragraf adalah titik-titik. Yang A, mengembangkan judul menjadi topik-topik pembicaraan. B, mengembangkan kerangka karangan kemudian dibagi-bagi menjadi paragraf singkat. Yang C, kerangka karangan disusun secara urut dan teratur. Yang D, menentukan pikiran pokok, setelah itu menyusun beberapa kalimat untuk menjelaskan atau menguraikan pikiran pokok. Jadi untuk mengajarkan menyusun paragraf yang dilakukan guru adalah kita lihat satu persatu pilihannya ya. Untuk yang A, mengembangkan judul menjadi topik-topik pembicaraan. Bukan ya teman-teman ya. Kemudian jadi kalau yang A ini langkah untuk membuat kerangka karangan gitu ya. Dan yang B, mengembangkan kerangka karangan kemudian dibagi-bagi menjadi paragraf singkat. Ini juga bukan. Ini baru tahap mengembangkan kerangka karangan. Kemudian yang C, kerangka karangan disusun secara urut dan teratur. Ini juga belum masuk tahap menyusun paragraf. Dengan yang D, menentukan pikiran pokok, setelah itu menyusun beberapa kalimat untuk menjelaskan atau menguraikan pikiran pokok. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Jadi untuk menyusun paragraf itu, langkah guru adalah yang pertama mengajak siswa untuk menentukan pikiran pokok dulu. Kemudian dari pikiran pokok itu dibuat kalimat utama atau kalimat inti atau kalimat pokok. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama tadi atau untuk menguraikan pikiran pokok. Jadi langkah yang tepat untuk mengajarkan menyusun paragraf adalah yang D. Dengan menentukan pikiran pokok, setelah itu menyusun beberapa kalimat untuk menjelaskan atau menguraikan pikiran pokok. Lanjut, bila Anda akan menilai atau mengevaluasi peserta didik saat melakukan pidato, maka Anda menyiapkan format penilaian berbentuk titik-titik. A. Self-assessment, B. Portfolio, C. Rating scales, dan D. Oke, untuk pilihan yang A jelas salah ya. Karena self-assessment itu masuknya bukan untuk menilai pidato, tapi untuk melakukan penilaian diri. Jadi untuk A ini termasuk ke penilaian sikap. Kemudian yang B, portofolio, ini juga kurang tepat karena portofolio itu merupakan kumpulan dari hasil karya siswa. Untuk yang C, rating scales, nah ini yang betul ya teman-teman, rating scale. Jadi rating scales itu semacam rubrik penilaian. Jadi kalau untuk melakukan pidato itu yang paling tepat adalah menggunakan format penilaian berbentuk rating scale. Nah, rating scales ini nanti contohnya bisa meliputi penilaian berbagai aspek. Contohnya bagaimana cara siswa berdiri tegak, bagaimana cara siswa memandang ke arah hadirin, bagaimana pengucapan kata-katanya, bagaimana intonasinya, bagaimana mimik wajahnya. Nah, itu menggunakan penilaian rating scales. Dan kalau untuk yang D ini juga salah. Penilaian proyek itu bukan untuk melakukan penilaian proyek itu biasanya dilakukan penugasan dalam kurun waktu tertentu. Jadi untuk penilaian proyek itu ada penilaian dari persiapan, pelaksanaan, dan juga untuk pelaporannya. Ya, itu penilaian proyek. Jadi untuk penilaian pidato yang paling tepat format penilaiannya adalah yang C, rating scales. Soal berikutnya, pukul 2 dini hari kami terbangun dari tidur karena ada goncangan kuat yang ternyata gempa bumi. Secepat kilat kami meloncat dari tempat tidur dan berlari ke tanah lapang. Suasana sangat mencekam, teriakan dari orang-orang yang ketakutan terus terdengar. Sejumlah polisi sibuk mengamankan situasi. Pertanyaannya, tokoh dalam wacana ini adalah titik-titik. Tokoh atau pemeran utama di wacana ini adalah yang paling betul B ya teman-teman, kami. Jadi paragraf ini itu menceritakan apa yang kami lakukan gitu ya. Kita lihat, jadi pada pukul 2 dini hari kami terbangun dari tidur karena ada goncangan. Kemudian secepat kilat kami meloncat. Begitu. Jadi tokoh dalam wacana ini yang paling tepat adalah kami.
Oke, lanjut soal berikutnya. Seni drama tradisional yang berkembang di daerah Sumatera Barat bernama titik-titik. Nah, untuk yang pilihan B, wayang orang, itu berasal dari Jawa ya. Kemudian untuk ketoprak itu juga dari Jawa. Untuk lenong itu berasal dari Betawi. Jadi untuk seni drama tradisional yang berkembang di daerah Sumatera Barat adalah yang A, randai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Materi ajar yang tepat untuk aspek membaca di kelas rendah adalah titik-titik. A, teknik atau nyaring. B, dalam hati. C, cepat. D, indah. Ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk membaca di kelas rendah itu paling tepat adalah yang A, teknik atau nyaring. Karena kalau untuk membaca dalam hati, membaca cepat dan juga membaca indah itu lebih tepatnya digunakan untuk anak-anak yang sudah lancar membaca. Sedangkan untuk yang kelas rendah itu materi yang paling tepat adalah membaca teknik atau membaca nyaring supaya guru bisa mengoreksi bacaannya siswa, bagaimana cara siswa membaca, bagaimana pengucapan membacanya gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A, teknik atau nyaring. Kemudian soal berikutnya, materi ajar pada aspek menulis di kelas tinggi yang menekankan pada berpikir kreatif dan imajinatif adalah titik-titik. A, membuat laporan. B, mengenalkan paragraf. C, meringkas bacaan. D, menceritakan gambar. Oke, jadi pada soal ini kata kuncinya adalah berpikir kreatif dan imajinatif. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, membuat laporan. Ini jelas salah ya. Karena membuat laporan itu harus berdasarkan kondisi yang real, bukan berdasarkan daya imajinasi. Dan yang B, mengenalkan paragraf, ini juga salah. Ya, yang C, meringkas bacaan, ini juga salah karena untuk meringkas bacaan tidak perlu berpikir imajinatif ya. Dan yang D, menceritakan gambar. Nah, ini yang paling tepat. Jadi yang D. Nah, menulis dengan materi menceritakan gambar itu akan melatih anak untuk mengamati, menganalisis, menyusun kalimat, dan juga mengkaitkan antara gambar dengan tulisan. Nah, sehingga kegiatan ini bisa melatih anak untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan soal tentang keterampilan berbahasa. Untuk video-video lainnya, teman-teman bisa klik link yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk tahap yang kedua ini, dan saya doakan teman-teman semoga lolos tes P3K tahap yang kedua ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.